Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dengan Kak Gracia di Sekolah Minggu Online GKI Gunung Sahari di kelas Batita. Mari kita memulai ibadah kita. Kak Gracia mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sungguh indah kasih Tuhan yang sudah memelihara kita. Karena itu kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan siapkan hati kita dan kita siapkan jari-jari kita. Kling, klong, kling, klong. Ini jari kelingking. Manis, manis. Ini jari manis. Teng, tong, ini jari tengah. Cup, cup, cup. Jari telunjuk. Bibu, bibu. Ini ibu jari. Semuanya jari tanganku. Oh senangnya hatiku, senangnya jari-jariku dapat berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat beribadah kembali. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat memuji Tuhan, kami dapat bernyanyi, kami dapat mendengarkan cerita Alkitab, dan juga bersyukur bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernah pergi ke taman dan melihat bunga? Pernah melihat kupu-kupu nggak? Wah, indah sekali ya. Siapa yang ciptakan? Tuhan menciptakan. Nah, mereka ini mengajak kita memuji Dia, karena Dia mengasihi kita. Tuhan menciptakan semuanya karena Tuhan mengasihi kita. Bunga-bunga yang di padang, hai betapa indahnya. Kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya. Tapi yang termulia, Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanku. Ya, kita puji Tuhan karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Dia mengasihi adik-adik juga. Nah, adik-adik, mari kita memuji Dia seperti yang diajak oleh kupu-kupu dan bunga-bunga tadi. Yuk, kita sama-sama puji Tuhan. Jangan tepuk tangan ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita senang karena memuji nama Tuhan.
Nah, kenapa? Karena Tuhan memelihara kita, memberkati kita, memberikan mama papa yang baik, memberikan rumah, dan juga memberikan pakaian dan makanan. Tapi sebelum makan, jangan lupa berterima kasih ya. Kita berdoa dan mengatakan terima kasih Tuhan. Atas segala makanan kami mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Atas segala makanan kami mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Karena itu kita siapkan Alkitab kita bersama-sama. Gracia juga mau ngambil Alkitab ya. Mari ambil Alkitabnya. Nah, kita akan buka Alkitab dan kita akan membaca. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Kita membaca Alkitab dan berdoa setiap hari supaya kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai, apa kabar adik-adik? Bertemu lagi dengan Kak Sari di Sekolah Minggu Daring. Semoga adik-adik dan keluarga sehat semuanya. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan cerita Tuhan dari Alkitab, kita harus apa dulu adik-adik? Iya, betul, adik-adik pintar. Kita berdoa dulu kepada Tuhan, supaya Tuhan membantu kita untuk bisa mengerti cerita yang akan kita dengarkan. Ayo adik-adik kita berdoa dulu kepada Tuhan. Lipat tangannya dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Tuhan dari Alkitab. Tolong kami Tuhan supaya bisa mengerti ceritanya. Tolong Kak Sari juga supaya bisa bercerita dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi sudah makan atau belum? Oh, sudah semua. Pintar. Kalau tidak makan, bagaimana rasanya? Kenyang atau lapar? Iya, betul. Kalau kita tidak makan, rasanya lapar. Kalau adik-adik lapar, siapa yang memberikan makanan? Ya, papa dan mama. Baik ya? Senang ya kalau kita lapar dan ada makanan untuk kita makan. Bagaimana kalau kita lapar lalu tidak ada makanan? Sedih ya? Nah, adik-adik, kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang anak yang lapar. Anak ini ingin makan, tapi mamanya hanya punya makanan sedikit sekali. Jadi, kalau anak ini dan mamanya makan hari ini, makanannya sudah habis. Besok tidak ada makanan lagi. Wah, bagaimana ya? Kalau besok anak ini dan mamanya lapar,
tidak ada makanan. Bagaimana nih? Aduh. Ayo adik-adik kita mulai saja dengar ceritanya. Ada seorang anak laki-laki. Dia tinggal bersama mamanya di kota Sarfat. Waktu itu, di kota Sarfat sedang ada kekeringan. Karena sudah lama sekali tidak ada hujan. Jadi, di mana-mana semuanya kering. Tanah kering, sawah kering, tumbuhan kering, pohon-pohon layu dan mati. Tidak ada buah dan tidak ada sayur-sayuran. Nah, berarti tidak ada makanan. Banyak orang yang menjadi kelaparan. Aduh, kasihan sekali ya adik-adik. Anak laki-laki ini lapar juga. Dia bilang ke mamanya, "Ma, aku lapar. Aku mau makan, Ma. Aku minta roti, Ma." Kemudian mamanya pergi ke dapur. "Aku perlu tepung dan minyak untuk membuat roti." Tapi mamanya kaget. Karena mamanya melihat di dapur hanya ada tepung sedikit dan minyak yang sedikit juga. Aduh, tepung dan minyaknya hanya sedikit. Ini hanya cukup untuk membuat 2 buah roti yang kecil saja. Gitu kata mamanya. Lalu anaknya datang kepada mamanya. Dia berkata sambil menangis, "Ma, aku lapar sekali. Tolonglah, Ma, cepatlah buatkan roti untuk aku." Gitu adik-adik. Kasihan ya, dia menangis karena sudah tidak tahan lapar lagi. "Sabar ya nak, kamu tunggu sebentar ya. Mama akan membuatkan roti untuk kamu." Begitu kata mamanya. Dulu tidak ada oven listrik seperti di rumah adik-adik. Dulu orang memanggang roti di dinding bagian dalam tanur. Tanur itu adalah tempat untuk memanggang roti pada zaman dulu. Supaya rotinya cepat matang, orang harus membakar kayu di dalam tanur. Nah, oleh karena itu, mamanya anak ini pergi keluar rumah mencari kayu api. Di luar udara sangat panas sekali karena sudah lama sekali tidak turun hujan. Panas, gitu kata mamanya. Tiba-tiba ada seorang bapak yang kelihatannya sangat lemah. Bapak itu jalan kaki dengan lemas datang kepada mamahnya anak tadi. Bapak ini berkata, "Bu, saya haus. Saya minta air untuk minum, Bu." Adik-adik ingin tahu siapa nama bapak itu? Ya, nama bapak itu adalah Nabi Elia. Kemudian, mamahnya anak tadi cepat-cepat masuk ke dalam rumah, mengambil air dalam kendi, lalu memberikannya kepada Nabi Elia. Nah, Nabi Elia menerima sambil berkata, "Terima kasih, Bu." Lalu Nabi Elia cepat-cepat minum air itu. Wah. Setelah itu, Nabi Elia berkata, "Bu, saya juga lapar. Bolehkah saya minta sepotong roti untuk saya makan?" Begitu kata Nabi Elia. Mamanya anak ini menggelengkan kepalanya karena sedih tidak bisa memberikan roti kepada Nabi Elia. "Maaf, Pak. Saya tidak bisa memberikan roti untuk Bapak, karena tepung dan minyak di rumah tinggal sedikit. Sekarang saya akan membuat roti, tapi hanya cukup untuk saya dan anak saya." Begitu kata mamahnya anak tadi. Tapi Nabi Elia berkata, "Bu, tolonglah, buatlah roti untuk saya dulu. Setelah itu, buatlah roti untuk ibu dan anak ibu. Tuhan berjanji, tepung dan minyak di rumah ibu tidak akan habis." Adik-adik tahu tidak? Mamanya anak ini percaya kepada perkataan Nabi Elia.
Nah, karena itu, ia pulang, lalu mengambil minyak dan tepung, lalu membuat roti. Setelah rotinya matang, roti ini diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Elia atau kepada anaknya? Iya, mamahnya anak ini memberikan roti kepada Nabi Elia. Nah, apakah adik-adik ingat siapa yang pertama kali minta roti? Nah, adik-adik pintar. Yang pertama kali minta roti adalah anak ini. Nah, melihat mamahnya memberikan roti kepada Nabi Elia, anak ini jadi bingung. Mama, mana roti buat aku? Lalu mamanya menjawab, jangan takut, nak. Tuhan akan menolong kita. Sehingga tepung dan minyak di rumah tidak akan habis. Berarti Mama bisa membuat roti lagi untuk kita makan. Wah, benar loh adik-adik. Ajaib. Ketika mamanya anak ini pergi ke dapur, ternyata tepungnya masih ada. Dan juga minyak dalam botol tidak habis. Apakah adik-adik tahu dari mana minyak dan tepung itu? Betul sekali. Minyak dan tepung itu dari Tuhan. Tuhan ajaib ya. Karena sudah menolong dan memelihara mereka semua. Mamanya anak ini senang sekali. Kemudian membuat roti lagi untuknya dan juga untuk anaknya. Setelah rotinya matang, mereka makan sampai kenyang. Setelah itu mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Iya, mereka mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nah, besok harinya, waktu mamahnya anak ini pergi ke dapur lagi, dia melihat tepung dan minyaknya ada lagi. Tidak habis. Besoknya ada lagi. Besoknya ada lagi. Jadi setiap hari minyak dan tepungnya selalu ada. Jadi Nabi Elia, anak laki-laki itu, dan juga mamahnya tidak pernah kelaparan lagi. Tuhan pelihara mereka sampai hujan turun lagi. Nah, adik-adik, sama seperti Tuhan pelihara mereka, Tuhan juga pelihara adik-adik. Tuhan pelihara kita semua. Tuhan memberikan makanan untuk kita semua. Makanan yang kita terima setiap hari adalah berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mengucapkan terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Ingat ya adik-adik, sebelum dan sesudah makan, kita harus apa? Kita harus berdoa. Mengucapkan apa adik-adik? Kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Oke, nah adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7b. Tuhan yang memelihara kamu. Sekali lagi ya, 1 Petrus 5 ayat 7b. Tuhan yang memelihara kamu. Nah adik-adik, sekarang ayo kita berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa makan setiap hari. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pelihara kami semua lewat Papa dan Mama. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengucapkan terima kasih sebelum makan dan sesudah makan kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita Alkitab minggu ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Eits, jangan kemana-mana dulu ya. Ada yang Kak Stefani ingin sampaikan. Bagi adik-adik yang selama ini sudah belajar pelajaran sekolah dari rumah, pasti sudah menerima hasil evaluasi belajar atau rapot, atau sudah lulus SD bagi adik-adik kelas 6. Selamat ya adik-adik, karena sudah naik kelas dan sudah lulus SD. Di sekolah minggu, adik-adik semua juga akan naik kelas. Tanggal 19 Juli 2020, adik-adik kelas Batita C yang naik ke kelas TKA dapat mengikuti sekolah minggu online kelas balita, yaitu untuk kelas TKA dan TKB.
Untuk adik-adik kelas TKB yang naik ke kelas 1 dapat mengikuti sekolah minggu online kelas kecil, yaitu untuk kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Untuk adik-adik kelas 3 yang naik ke kelas 4 dapat mengikuti sekolah minggu online kelas besar, yaitu untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD. Untuk adik-adik kelas 6 yang naik ke kelas 1 SMP dapat mengikuti sekolah minggu online kelas tunas, yaitu untuk adik-adik kelas 1 SMP. Jangan lupa ya adik-adik, mulai tanggal 19 Juli 2020 dan seterusnya, adik-adik dapat mengikuti sekolah minggu online di kelas-kelas yang kakak sudah sebutkan tadi. Tetap rajin sekolah minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!